Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala rasulil karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita mengembalikan seluruh permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak permasalahan hidup di dunia ini, baik terkait dengan masalah agama ataupun urusan lahiriah kita. Maka seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya, yaitu Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, Tanzilu min Rabbil alamin, yaitu wahyu Allah yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Artinya Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya dan sudah termaktub di dalam Al-Quran, sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan apabila di antara mereka, di antara manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperingatkan, bahkan mengancam kepada mereka dengan azab yang pedih. Walau taqawwala alaina ba'dal laqawil, dan seandainya dia mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami. Ini ucapan, ini kalamullah. Apabila mereka mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, menjual ayat atas nama Allah, menjual ayat atas nama Rasul, menjual ayat atas nama agama, dan dia mendustakannya, maka dia akan celaka. Dan kesesatan yang nyata itu sudah nampak, maka kita perlu waspada dan kita terus merenungkan bagaimana jalan keluarnya. Tiada lain jalan keluarnya adalah berserah diri kepada Allah, mengembalikan seluruh permasalahannya kepada Allah, farudhuha ilallah wa rasul, maka seluruhnya akan terselesaikan. La akhadna minhu bil yamin, niscaya kami tangkap daripadanya dengan tangan kanan. Ditangkapnya dengan tangan kanannya, masih mending dengan tangan kanan. Artinya masih ada harapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya dia menyadari akan kesalahannya dan kekeliruannya, maka dia akan tersadarkan dan dia akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Berbeda dengan mereka yang terus memperturutkan hawa nafsunya dengan tafsir-tafsir yang diada-adakan. Dia telah mendustakan dirinya sendiri dan telah mendustakan kepada Allah serta mendustakan kepada orang-orang yang beriman, mengadakan tipu daya. Summa lama tama'na minhu watin. Kemudian pasti kami potong urat jantung daripadanya. Lebih tegas lagi, maka kami akan potong urat jantungnya. Urat jantungnya yang ada padanya. Artinya dia akan meninggal. Dia akan dicabut nyawanya dengan hentakan, dengan cara yang tidak merasakan kenikmatan. Artinya dia akan sangat tersiksa. Dia akan mati dalam keadaan hina dina. Naudzubillah min dzalik. Faminhum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi siksa kami daripadanya. Jika seandainya mereka terus memperturutkan hawa nafsunya dan sudah diperingatkan oleh banyak umat manusia yang lainnya, memperingatkannya dengan cara lemah lembut, memperingatkannya dengan cara tegas, memperingatkannya dengan cara kasar, tetapi dia tetap saja membungkam dan dia terus memperturutkan hawa nafsunya dan memandang keburukannya seolah baik, maka tidak boleh tidak, dia akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma lamma ta'na minhul watin.
Kemudian pasti kami potong urat jantung padanya. Artinya apa? Dia akan dalam kondisi tersiksa. Dia akan mati dalam kondisi tersiksa. Bahkan setelah mati pun dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah mendustakan dan mengada-ngadakan ayat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendustakan agama. Wa innahu latadqirah lil muttaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi kita orang yang beriman, maka kita yakin bahwa peringatan-peringatan Allah itu adalah sebagai motivasi bagi kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwasanya di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengadakan satu propaganda dengan kedustaannya tersebut. Dia mengadakan kebohongan-kebohongan dengan kedustaannya tersebut. Banyak syariat-syariat Islam yang dirabahnya. Dia membungkam seolah dia membungkam dengan kuasanya. Padahal dia tidak sadar apa yang telah diamanatkan kepadanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuannya, begitupun segala apa yang ada pada dirinya adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sadar sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebusukan hatinya, dari kebobrokan akhlaknya. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita berdoa kepada Allah supaya kita ditetapkan iman dan Islam kita dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Dengan mengotak-ngatik ayat Al-Quran, lalu dia mengadakan tandingan-tandingan ayat-ayat tersebut, dan bahkan menafsirkan Al-Quran ini adalah sebagai ucapannya dari Rasulullah SAW, tidak sadar bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk disampaikan dengan benar, untuk disampaikan kepada kaumnya, kepada umat seluruh alam, bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Rasulullah mendahirkannya bahwa ini hak, bahwa ini yang salah. Jelas sekali, tinggal kita memilihnya. Apakah engkau akan memilih hak atau memilih jalan yang tersesat? Sekali lagi, berlindunglah kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.